Ya kalau kita beribadah dalam kondisi bernajis, berarti ibadah itu nggak ada gunanya itu. Ya, jadi bukan tanggung-tanggung, kita ini memang disuruh untuk meninggalkan sifat keakuan itu. Maka ancamannya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun. Orang yang merasa keakuannya itu tadi, itu orang musyrik. Syirik, menduakan Allah itu. Ya, tahulah kita sudah bahwa dosa yang sulit diampunkan Allah itu adalah dosa syirik. Jadi jangan kita bicara musyrik itu lantas pandangan kita kepada tetangga kita yang non muslim. Ya, jangan. Kita pun pelaku musyrik itu kalau kita merasa kita hidup, kita berkehendak, kita kuasa, ya, kita mengetahui, kita mendengar mulai berkata-kata, masih rasa itu kesadaran kita merasa pemilik itu, wah itu najis batin betul. Ya sholat kita anggap sukses gitu ya, tapi tidak ada nilainya. Jangankan pahala, malah dosa yang kita dapatkan karena kita sudah mensyarikatkan Allah. Maka di kalangan ahli tasawuf yang ingin sampai kepada Allah, ya belajarlah meninggalkan ego itu, keakuan. Nah, bahasa syariatnya apa? Beribadahlah ikhlas. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, mungkin kita buka talim kita malam hari ini dari pertanyaan, barangkali menjadi pembahasan kita. Gimana kira-kira? Ya, ini salah satu strategi waktu yang singkat tadi kita berzikir itu yang membawanya ngantuk ini. Supaya jangan ngantuk, saya lemparkan dulu. Ada pertanyaan kira-kira yang mungkin bisa kita jadikan topik kita? Tentang hakikat sholat. Ya, kalau kita berbicara tentang hakikat sholat, tentu kita lihat dulu peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Perintah sholat berbeda dengan perintah ibadah lain. Kalau perintah ibadah lain, Nabi tidak melakukan atau dijemput. Ya, Nabi tetap berada di bumi. Tapi kalau perintah sholat, Rasulullah itu dijemput. Sehingga kalau bahasa Al-Quran itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah diperjalankan. Artinya Allah yang aktif, Nabi itu boleh dibilang dia pasif. Maka kalau kita bicara tentang fokus sholat, tidak ada secara hakikat campur tangan hamba dalam sholat. Ini mesti bisa kita pahami. Perintah sholat itu datangnya dari Allah. Jumlah waktu sholat yang 5 waktu itu juga itu datangnya dari Allah. Jumlah rakaat sholat itu juga datangnya dari Allah. Gerakan-gerakan sholat, berdiri, takbir, rukuk, sujud, duduk, itu juga datangnya dari Allah.
bacaan-bacaan sholat itu juga mutlak datang dari Allah, sehingga tidak ada campur tangan hamba terkait dengan sholat. Maka dari itu kita hampir bisa menyimpulkan apa yang mau kita simpulkan di situ, bahwa sholat itu sekali lagi tidak ada campur tangan. Kendati memang di tengah perjalanan terjadi pergeseran. Pergeseran yang kita maksudkan itu adalah ya kita sholat itu ya menurut kita, atau bahasa jelasnya kitalah yang merata kita sholat. Ya, padahal kalau kita lihat dalil-dalil itu diantaranya kib ya Muhammad anna rabbuka yusolli. Ini kan dalil ini. Diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu lah yang sholat itu. Tapi memahami hadis itu tidak bisa secara syariat, tapi dipahami secara hakikat. Ya, artinya Nabi tidak merasa dia yang sholat, karena Nabi itu punya kesadaran kuasa yang kita miliki ini karena diberi Allah kuasa. Hakikatnya kita tak punya kuasa. Kita diberi Allah kehendak, makanya kita bisa berkehendak. Sesungguhnya kita ini, siapapun kita, tidak punya sifat kehendak. Kemudian Allah kasih kita pengetahuan, ya, sehingga kita bisa mengetahui karena Allah kasih kita sifat alim. Kita hidup ini yang dihidupkan. Kita mendengar, melihat, berkata-kata ini yang diberi oleh Allah. Maka di sini kita harus bisa sampai kepada makna pana. Pana itu apa? Nggak ada diri kita yang ada Allah. Dan inilah sikap batin yang terpatri di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Kalau kita ini benar-benar la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam kajian ini wajib kita meninggalkan keakuan diri. Dan haram kalau menurut fikih, syirik kalau kita yang merasa kita yang bersolat. Ya, kembali kita kepada kaji dasar, kita inilah qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun. Tak bisu, kita tak mendengar, tak melihat, tak berkehendak, kita lemah, ya, kita mati, kita peka, kita buta, kita bisu. Kita ini sama dengan tiada. Kita nggak ada. Makanya itu kawan-kawan sekalian, ketika kita pergi tajiyah melihat orang meninggal, ya, sampai dikatakan kematian itu adalah sebuah ibrah, pelajaran. Kita tengoklah mayat itu, kita saksikan, ya sesungguhnya itulah makna orang yang bertajiah itu. Dia lihat mayat itu, walaupun tidak harus dia buka,
Pelajarannya apa? Itulah keberadaan diri kita. Ya, lantas yang kita bandingkan ketika kita takziah itu, kita datang, kita bisa melihat berkata-kata dan seterusnya itu. Nah, maka nyata betullah di diri kita ini nyatanya Allah. Tapi kadang kesadaran itu ketika kita ziarah nggak muncul. Sebenarnya kalau makna ziarah itu yang sesungguhnya kita datang, kita lihat mayat, kita doakan, keluar. Kita kan kayak gitu. Tapi kalau ditanya tadi dari mana? Takziah. Siapa meninggal? Sebulan. Dia hanya kunjungan sampai tenda, nggak masuk melihat itu. Makanya tidak ada pembelajaran di situ. Jadi ke depan ini kita mulailah kalau melihat orang meninggal itu memang dilihat gitu. Walaupun tidak dengan itu dekat, setidaknya kita melihat dengan batin kita. Oh, itulah keberadaan diri kita itu. Tak mendengar, tak melihat, tak berkata-kata, bisu dan seterusnya tadi, lemah, tak berkehendak. Sehingga kita tarik, ya, sebuah pembelajaran. Berarti yang hidup di diriku ini, yang mendengar, yang melihat ini siapa gitu. Supaya bisa kita merasakan kehadiran Tuhan itu, hadirnya Tuhan. Nah, jadi kembali kepada awal tadi bahwa tidak ada ikhtiar hamba di situ ketika kita melihat dari kacamata hakikat. Ya, kita tahu memang sholat itu ada 4 macam, ada sholat syariat. Sholat syariat itu bimana as-sholatu bid-du'a. Sholat itu diterjemahkan adalah sebagai doa, karena memang di tengah-tengah syariat itu bacaan-bacaan sholat itu diantaranya ada kata ihdinas siratal mustaqim, kan doa itu. Qul inna sholati, kemudian apa bilfili subhanallah a'la subhanallah azim, itu berupa doa. Jadi maka ada diterjemahkan sholat itu bimana doa. Ya, dengan definisi salat itu ya diawali dengan takbir, ya, beberapa ucapan perbuatan yang diawali dari takbir diakhiri dengan salam. Itu salat orang syariat. Kalau orang thariqat as-salatu dizikri, salat itu mengingat Allah. Ya, menurut orang hakikat salat itu as-salatu mi'rajul mukminin, mi'rajnya, tempat bertemunya kita dengan Allah. Kalau orang hakikat itu memaknai sholat itu, ya dia tidak tergantung, tidak terikat pada waktu dengan istilah as-sholatu daim, sholat berkepanjangan tanpa waktu. Terus dia ingat kepada Allah. Ya, disingkat dengan ya sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Ya, nah kita juga sudah pernah dulu bahas masalah 7 ya adabul apa namanya 7 adab qalb di dalam bersolat. Ya, diantaranya itu diawali dengan niat. Nah, niat itu dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya, dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau usolli pada maghrib, usolli pada isya, itulah pasti niat. Ya, hakikat niat itu di dalam pandangan dunia hakikat, ketika kita mau bersolat itu, ya niatnya itu adalah mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Sama dengan ketika Nabi Allah Adam melihat sifat Allah Ta'ala di dirinya, dia bertakbir. Ya, ini jadi kalau di dunia hakikat itu ketika dia bersolat itu dia ingin menyaksikan kalau Allah itu nyata pada dirinya. Itu sudah pernah kita bahas ya, sampai kepada munajat ya Allah. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Tetapi kalau kita perluas lagi, sholat itu melibatkan 4 unsur di diri, melibatkan tubuh, hati, ruh, dan
sir. Ya, bagaimana melibatkan sholat itu dari 4 itu tadi? Tubuh ini kalau kita sholat ini memang dia harus dijadikan seperti patung. Ya, dudukkan dia. Kalau kita berdiri ya berdiri. Bergeraknya dia itu setelah bergeraknya hati. Bergerak hati karena bergerak sir. Sir itu rahasia. Ya, saya ulangi lagi, bergeraknya jasad karena bergerak hati karena ruh, bergerak ruh karena sir. Sir itu siapa? Itulah zat. Nah, seperti itu. Ya, kandungan-kandungan isi daripada yang harus kita bawa ketika kita melakukan sholat itu. Ya. Nah, nampak betul lah bahwa jasad ini bergerak karena bergeraknya hati karena ruh bergerak karena zat. Maka sesungguhnya yang sholat itu siapa gitu dia. Seperti itu. Ya, ini harus memang bisa kawan-kawan sekalian lebih mendalaminya lagi, karena memang ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama sekali nanti akan dipertanyakan Allah di yaumil qiyamah. Kalau baik ya baik, kalau tidak ya tidak, mengikut kepada amal-amal yang lain. Maka oleh karena itu jangan semasa di akhirat itu dipersoalkan, maka dari sekarang kita persoalkan, benarkah sholat kita diterima atau tidak? Kita harus tahu, ya kan? Bagaimana mengetahui ibadah sholat kita diterima oleh Allah? Ya kan? Lihat saja apa yang dikatakan Allah, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita sholat masih juga maling, masih juga kita ya suka menceritain orang, menyalahkan orang, merasa diri benar, berarti kan sholatnya nggak mampu menciptakan, menurunkan frekuensi nilai-nilai negatif pada dirinya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada orang sholat, akhlaknya semakin baik, ya kan, dia nggak pelit, rajin dia bersedekah, rajin dia membantu jiran tetangga dan seterusnya. Nah, jadi di situ para jim kita bisa melihat sholat orang benar atau tidak, ya kan. Kalau sholat juga, judi juga, gitu kira-kira, berarti kan sholatnya tidak mempengaruhi. Nah, jadi dari awal sholat sampai akhir sholat itu tentu tugas kita seperti apa yang dikatakan Allah, wa aqimus sholata lizikri. Sholat itu adalah untuk mengingat. Alhamdulillah lewat kajian-kajian kita sudah tahu alamat mengingat pada Allah. Ya, kita bisa merasakan ya lewat kajian-kajian yang sudah kita diskusikan. Ya, sesungguhnya kajian tentang sholat itu sangat menarik. Ya, tapi intinya jangan pernah kita merasa kita yang sholat, karena Allah mengancam fawailul lilmu, celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Kalau dia merasa, ya, dia yang berkudrat, dia yang berkehendak, dia yang mengetahui, dia yang hidup, dia yang sholat, dia yang ruku, dia yang ini. Ya, itu jelas-jelas yang dihujat oleh Allah, celakalah orang yang sholat. Maka lewat kajian kita juga, ya memang saya pikir wajib kita memberhentikan keakuan atau merasa tadi, karena itu adalah termasuk najis. Ya, yang kita kenal dengan istilah najis batin. Ya, kalau najis menurut hukum fikih gampang membersihkannya. Kalau ada kotoran najis, darah, bangkai atau apapun namanya bisa dibersihkan dengan air. Tapi kalau najis batin, 7 samudra pun digunakan air untuk membersihkannya, itu tidak akan bersih. Dengan apa membersihkannya itu? Dengan tauhid. Ya, terkait dengan apa dia? Ya, kita memutus ya mata rantai merasa sifat keakuan ego itu. Ya. Nah, menurut saya jemaah dimuliakan oleh Allah, sifat merasa
yaitu ya masih mendominasi terkadang, masih ada di diri kita. Kita merasa kita lah yang ini. Nah, maka oleh karena itu untuk melatih menghilangkan najis batin itu, ya kalau kita beribadah dalam kondisi bernajis, berarti ibadah itu nggak ada gunanya itu. Nah, jadi bukan tanggung-tanggung, kita ini memang disuruh untuk meninggalkan sifat keakuan itu. Maka ancamannya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun. Orang yang merasa keakuannya itu tadi, itu orang musyrik. Syirik, menduakan Allah itu. Ya, tahulah kita sudah bahwa dosa yang sulit diampunkan Allah itu adalah dosa syirik. Jadi jangan kita bicara musyrik itu lantas pandangan kita kepada tetangga kita yang non muslim. Ya, jangan. Kita pun pelaku musyrik itu kalau kita merasa kita hidup, kita berkehendak, kita kuasa, ya, kita mengetahui, kita mendengar, mulai berkata-kata, masih rasa itu kesadaran kita merasa pemilik itu, wah, itu najis batin betul. Ya, sholat kita anggap sukses gitu ya. Tapi tidak ada nilainya. Jangankan pahala, malah dosa yang kita dapatkan. Karena kita sudah mensyarikatkan Allah. Maka di kalangan ahli tasawuf yang ingin sampai kepada Allah, ya belajarlah meninggalkan ego itu, keakuan. Nah, bahasa syariatnya apa? Beribadahlah ikhlas. Bahasa syariatnya ikhlas. Ya, semata-mata karena Allah. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Katakan dia bersedekah, dia tidak merasa dia bersedekah, dikasihnya aja gitu. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi najis batin itu sifat ego. Ya kan? Itulah penyakit 10 itu. Riya, takabur, sum'ah, ghadab. Wah, itulah keakuan itu. Nah, jadi keakuan itu disebut dengan najis batin. Sanksinya tadi itu tadi, innamal musyrikun najasun. Dia dihitung orang musyrik dan dikatakan, ya, apa sanksinya itu? Fala yaqrabul masjidal haram. Dilarang kita ini beribadah membawa itu. Jadi kalau begitu yang wajib dibawa menghadap kepada Allah apa? Kesadaran ketuhanan. Tak ada yang wajib lagi dibawa. Kalau membawa keakuan diri, ego, ya kan, contohnya itu singkat saja, tipis sekali. Ketika dia jadi imam di waktu sholat itu, dia sudah menentukan ayat apa yang mau dibacanya. Kan hebat itu kan. Secara manajemen awak pikir udah hebat kali itu. Yang direncana kalah kan gitu. Nah, tapi pernah nggak kawan-kawan merasa direncanakan baca ayat inna anzalna tiba-tiba berubah gitu? Ada nggak? Ada, terjadi itu. Nah, jadi nggak usah direncanakan lah. Iya kan, nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kata orang hari ini, tak sesuai dengan keinginan, kecewa gitu ya kan. Tak kenapa pelaku baca ayat itu tadi kan kira-kira begitu. Padahal di rumah udah ku hafal ayat ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Artinya ada anania di situ kan. Jadi bayangkan di ayat ini, fala yaqrabul masjidal haram, orang yang bernajis batin tadi adalah orang yang ada keakuan dirinya di dalam beribadah itu, belum dia sampai kepada tingkat ikhlas semata-mata karena Allah, iya kan? Di ayat ini dilarang Allah mendekati Masjidil Haram, dilarang dekat. Dekat saja dilarang, apalagi masuk, apalagi sholat gitu loh. Nah, ingat ya, jangan kita cerita keluar, cerita kita ke dalam. Maksudnya apa? Kalau dikatakan Allah di sini fala yaqrabul masjidal haram, ya, hati kita itu kan Masjidil Haram itu. Qalbul mu'minina baitullah. Ya, ibadah itu tidak mampu. Ya, sholat yang ananiah itu tidak nyambung dengan hati.
Karena itu bagaikan minyak dengan air, nggak nyambung. Iya kan? Hati itu nggak aktif dia, kesadaran itu nggak muncul, kayak tersumbat. Ada merasa begitu kan kita? Kok nggak ada rasa ya gitu? Waduh, kalau makan awak makan mie sop bisa tambah kecap. Akibat apa itu? Hati yang tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Bertentangan program di dalam karena Allah, datang dari pikiran itu karena keakuan. Nah, jadi kadang-kadang diri kita ini jadi nano-nano bilang. Ya, jadi bersihkan. Ya. Maka perlu kita hafal-hafal itu. Ya Allah, kuasa yang kau miliki ini. Ya, kayak lagu kita itu juga lah. Ya kan, aku lagi suka pula itu sekarang melakukan ini. Ya kan, engkau wujud. Engkau siapa? Allah. Engkau Allah, wujud itu ada, ya kan? Engkau wujud di dalam kudratku. Ternyata kudrat kita itulah dia, kan gitu. Sama dengan peristiwa Nabi Musa, ketika dia mencari Tuhan, dia bermunajat ingin ketemu dengan Tuhan. Ya, apa kata Tuhan kepada Musa? Ya Musa, kau tidak akan bisa melihat diriku, karena yang melihat di diri kau tuh, di biji mata kau itulah aku. Kan kira-kira gitu kalau pakai bahasa premannya kan. Tak bisa kau melihat aku, Musa, karena yang melihat di diri kau itu aku, gitu loh. Nah, coba berani nggak kita mengatakan kalau yang melihat itu Allah? Pasti terjadi kontradiksi di diri kita sendiri. Kenapa? Karena sudah lama kita memilikinya, woi. Sulit loh. Kalau udah merasa lama kita memiliki, waduh, kiamat kita. Maka dalam hukum fikih itu, ya ada namanya milkun nakis, ada namanya milkun tam. Milkun nakis itu kepemilikan yang nggak sempurna. Ya sempurna pemilikannya, rumah kontrak. Kita hanya rumah saya gitu. Coba kalau dengar yang punya rumah itu, nggak sadar kawan di bawah. Apalah salah kalau dijawabnya rumah siapa ya? Rumah tapi aku ngontrak, kan masih aman kan? Kalau sempat memang yang punya rumah itu lagi sakit hati, saya mau jawaban awak begitu ya kan, besok diusirnya. Nah, pulangkan duit kau ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan ya, nggak usah sibuk memerangi setan. Iya kan? Kita ini kadang-kadang gitu kan, suka menyalahkan kalau ada masalah, menyalahkan orang di luar diri. Ya maksudnya seperti apa? Jangan nyalahkan setan. Ya bunuhlah sifat keakuan gitu. Ya, itulah hijab kita. Makanya Rasulullah getol kali mengatakan mutu qabla anta mutu, mutu qabla anta mutu. Matikan diri kau sebelum kau mati. Tapi jangan minum baygon. Itu mati betulan nanti. Artinya pulangkan sifat itu, jangan diakui lagi. Ya sebelum diminta, sebelum dipulangkan paksa, ya pulangkan gitu. Nah makanya itu wajar ketika kita mau bersolat itu, kita baca Bismillah, ya kita berserah diri sama Allah gitu loh. Nah, serahkan diri kepada Allah. Artinya kudrat ini kita diam saja, iya kan? Nah, maka penting kita melakukan uzlah ya untuk melihat diri batin itu aktif dengan bersunyi-sunyi. Tidak mau dia lahir hadir di tengah keramaian. Bunuhlah itu. Kalau mau bisa melihat yang tak terlihat, ya itu dia. Pertama, kembali jangan lagi mengaku yang melihat ini kita. Tapi ini sikap batin ya. Kita kan ini diskusi, harus di ngomongin. Ya, jangan sampai kita mengaku Allah, musibah nanti. Tapi coba katakan seperti yang bilang Nabi Musa itu kan maksudnya dengan Adam tadi, itu kan pelajaran itu. Nabi Allah Adam bertakbir kan melihat sifat Allah di diri. Iya kan? Nabi Musa ngomongnya coba contoh program Nabi Musa ini. Kata Allah, ya Musa, kau tak akan bisa melihat diriku
Karena yang melihat itulah aku di diri kau itu. Artinya apa? Biji mata kau itu aku itu, kata Allah. Karena agak kasar sedikit supaya jangan ngantuk aja maksud saya. Apalagi kalau begitu yang berkalam itu siapa? Yang mendengar bacaan itu siapa? Tapi coba cek diri kita, sudah duduk nggak kita ketika kita baca Fatihah itu, memandang itu kalam dia, kita mendengarkan aja gitu. Karena kita tidak sadar yang menjadi suara yang keluar dari mulut, mendengar dari kuping, ya kan, sadar ini. Ya kita sempurnakan, sadar ini pun dia ini. Sumber dari mana? Hidup. Hidup itu sadar artinya. Tapi sadar apa gitu kan? Kita ini aneh. Kalau udah masalah sadarnya tinggi kali. Kemana-mana masalah dibawa. Iya kan? Tapi sadar Tuhan kok nggak bisa ya? Aduh. Jadi seperti itu. Ya terkait dengan sholat. Ya supaya kita bisa lebih baik, ya hijab itu bukan di luar diri tapi di dalam diri, itulah najis batin. Ya. Nah, makanya itulah ada istilah berwudu dengan air mutlak nurani. Ya, apa air mutlak nurani itu? Air yang tak berasal dari langit, tak berasal dari bumi, tak berbau, tak berwarna, tak berasa. Tapi kita yang mengaji ini wajib berjumpa dengan air mutlak itu. Nah, ya ini kita sekedar mengulang. Ini karena terkait dengan sholat tadi cerita Pak Sultan. Apa? Lagu nama abang. Ya, terkait dengan itu, kita sudah tahu. Ya, kalau kita beriktikad air itu yang mensucikan wudhu kita. Wah, ini itikad yang dipertanyakan ini. Ya, maka sebelum kita berwudu itu supaya jumpa dengan air mutlak nurani, sadari dulu muka kita ini punya siapa? Tangan ini punya siapa? Kepala punya siapa? Kuping, kaki ini punya siapa? Tentu pemiliknya lah yang bisa mensucikannya. Maka untuk mendapatkan air mutlak nurani itu, karena kan yang tahu orang kan kalau pikir air mutlak itu kan air mutlak biasa, air hujan, air laut, air sungai, air mata air telaga, air jam-jam, kan itu. Nah, tapi kalau udah bicara air mutlak nurani, ustadz-ustadz yang mengajarkan fikih pun dia bingung karena bahasa itu nggak ada di kitab itu. Itu hanya ada di perjalanan ahli-ahli thariqat, ahli-ahli tasawuf. Nah, pertanyakan, jadi kalau muka ini milik Allah, kuping milik Allah, kepala, tangan, kaki milik Allah, maka jangan beriktikad ya air yang menyucikan. Tapi yang sesungguhnya Allah lah yang menyucikannya itu. Dengan cara apa? Kita harus masuk ke rumah Allah. Karena rumah Allah itu di diri kita, qalbul mu'minin Baitullah. Masuk ke rumah Allah, ya. Maka di rumah Allah itulah ada air mutlak nurani. Maknanya apa? Ketika kita berwudu, ya pakai air biasa itu juga. Iya kan? Tapi jangan menganggap air itu yang menyucikan. Dia juga makhluk. Tapi kita beranggapan, beriktikad ketika kita berwudu itu, ya air nurani itulah ya makna yang sesungguhnya membersihkan itu adalah Allah. Paham ya? Dapat itu ya? Nah, jadi dia yang membersihkannya. Coba kalau sudah berwudu dengan i'tiqad air mutlak nurani ini, beda batal wudunya. Kalau wudu pakai air biasa itu kan buang angin, batal. Ya kan, bersentuh, ya menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, batal, ya kan. Tapi kalau pakai berwudu dengan mutlak nurani ini, artinya kesadaran Tuhanlah yang membersihkan ini, itu artinya kita zikir, ingat kepada Allah pada waktu berwudu itu, ya. Seumpama yang sudah pernah kita kaji, ya Allah, kalau di muka aku ini ya Allah ada yang tidak baik, ya lewat wudu ini kau bersihkan. Siapa yang bisa bersihkannya?
Allah. Kalau di tanganku ini ya Allah suka gratil, mengambil kadang-kadang mangga orang, iya kan, yang bukan haknya diambil. Harap aku kau sucikan. Itulah yang mutlak nurani. Paham ya? Ya, jadi sehingga kegiatan yang terkait dengan air, mohon maaf, mau berwudu hadas kecil, mandi junub, kesadaran kita begitu. Ya Allah, kau bersihkan seluruh tubuhku ini ya Allah. Nah, jadi batalnya kapan? Beda dengan syariat tadi. Kalau sudah masuk kita di kajian ini, wudu kita itu batal ketika kita lupa kepada Allah. Waktu berwudu tadi, ingat kan? Hadir. Tidak berwudu lupa, maka batal dengan sendirinya. Jadi mempelajarinya enak, mempraktekannya yang pingsan apa. Jadi seperti itu. Jadi sholat dengan wudu hilangkan, ya, karena itulah penghalang untuk sampai ibadah kita. Najis batin tadi, ya udah tahu ya, najis batin itu adalah sifat merasa. Ya, merasa dia berkudrat, berirodat dan seterusnya. Itu najis namanya. Ya, itulah yang kita khawatirkan jemaah dimuliakan oleh Allah. Makanya ada istilah di kalangan orang-orang hakikat, salat itu hanya sekali yang diterima Allah. Pernah dengar itu kan? Ada kalimat begitu. Pak Ferry pernah dengar itu, Pak Ferry? Kalimat sholat kita itu sekali yang diterima. Iya kan? Sehingga ada orang nafsirkan sendiri. Sekali aja dia sholat, habis tak sholat ya. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Nah, maksud sholat itu sekali itu kan satu. Kalau sholat itu bersumber dari yang satu, itulah yang diterima. Cuma kita kan menafsirkan entah kemana-mana. Ya, itu di kalangan orang hakikat terkenal itu. Hampir sama dengan begini kan. Kalau sudah kita mengaji hakikat, maka kita tidak pernah lagi sholat. Lewat orang syariat, padahal lewat dia, mundur dia balik. Diulangi Ustaz itu balik. Iya kan? Kalau sudah ngaji hakikat, haram kita sholat. Kalimatnya itu gimana kalau mendengar begitu? Haram. Sesat itu pengajian orang itu. Aku dengar betul kalimatnya. Demi Allah, kata Ustaz Safarudin, orang ngaji hakikat haram sholat. Iya kan? Tebarlah berita itu, sampai sana, sampai sini, sampai ke Papua. Papua pun dirongrong orang. Iya kan? Nah, carilah alasan, diundang Majelis Ulama Ustaz Safarudin gara-gara pernyataan haram orang hakikat sholat. Begitu awak jelaskan, baru dia paham kenapa kita nggak pernah sholat, nggak boleh sholat. Intinya kan kita udah nggak ada, lemah, la qadirun wala muridun, kan itu maksudnya. Cuma mereka kadang nggak paham. Ya, aku tanyalah, kalau kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, pekak, buta, bisu, kan sama dengan mayat itu. Mayat itu bisa sholat itu? Hanya orang hakikat saja, aku bilang malam hari ini, mati bisa mengapani sendiri, sholat bisa menyolatkan sendiri, mengangkat mayat ikut dia sendiri mengangkatnya, masukkan ke liang lahat pun dia ikut. Hanya orang hakikat itu. Ya, kalimat ini di apa dulu dekat saya sampaikan, sempat bingung orang. Iya kan, di pengajian Ustaz Bukhari pun bingung ketika aku bikin kalimat begitu. Karena itikat kita kan Pak, sumber kita ini kan satu kan, ruh kan, berasal dari satu kan. Bisa Bapak Bilal mayat tanpa ruh memandikan aku? Kan gak bisa kan. Kalau begitu hakikatnya memandikan jasad saya waktu meninggal, kan hakikatnya ruh kan. Ruhku ada nggak? Nyambung nggak dengan ruh itu?
bersumber dari yang satu. Itulah maknanya kita mandikan mayat sendiri, mengapani sendiri, mikul sendiri. Coba dipahami itu. Ya ini pun hati-hati di YouTube Pak Yofis. Yang ngaji orang Ustaz itu gila tuh kan, mati kau bisa mandi sendiri, ngapan sendiri. Maksudnya roh itu yang, makanya saya tanya kawan-kawan, berwuduk selama ini yang mengwudukkan bapak siapa? Hati-hati kalau bapak yang merasa berwuduk, wah batal itu wuduk. Coba. Kalau begitu bisa nggak kita rasakan yang menyapu muka ini, ha? Ruh itulah ini. Ruh itu kan Tuhan. Nah, dia yang membersihkan itu. Pernah nggak punya kesadaran begitu? Nah, dia yang menyapunya ini. Kalau nggak mana bisa bergerak-gerak ini? Tengoklah tangan mayat. Nah, maka kalau kita sembahyang pun bisa ditengok. Ruh itu yang ditengok, dirasakan gitu. Ini apa tahunya ini? Nggak tahu apa-apa dia itu. Makanya nanti kalau mati kan dia nggak diikutkan ngadap Tuhan. Sampai di perkuburan aja dia itu. Ya kan? Begitu 4 hari, seminggu, berpecahan, udah hilang lah ini. Ada. Jadi jangan takut mati Pak. Kalau dia keluar ruh itu, sudah ada siapkan Tuhan tempatnya. Ya kan? Kita ini kan pada takut mati nih semua kan. Nggak usah takut. Ruh ini kandang ini. Kandang. Kalau udah dia keluar nanti, udah disiapkan Tuhan. Makanya itulah simbol orang Nasrani itu. Iya kan? Begitu dia meninggal, belum meninggal pun disiapkannya kuburannya, dia disiapkannya kerendahnya itu. Sampai yang mahal-mahal dibeli itu kan. Artinya apa? Udah keluar gitu, udah ada tempatnya. Cuma arti secara syariat. Iya kan? Kita gitu, nggak usah takut lah Pak. Ruh kita ruh suci. Sampai takut. Cuma yang ditakutkan kan jiwa kita ini banyak tingkahnya. Iya kan? Pikiran, perasaan, emosi, itulah sumber dosa. Nah, kayaknya yaitu nafsul mutmainnah yang diperiksa nanti itu bukan ruh. Jiwa kita itu. Apa isi jiwa? Pikiran, perasaan, emosi. Nah, sadari itu. Nah, makanya ketika ada masalah, ya kan? Cepat pulang. Iya, istighfar. Makanya Rasulullah kalau lagi marah, lagi berdiri bawa duduk, marah juga bawa begolek, marah juga bawa tidur. Ya nggak juga mau tidur, ya kasihlah makan apa CTM itu. Ya coba dia tidur, kan lupa masalah. Kayak gitu. Ya. Nah, gaji kita malam hari ini ya agak gado-gado. Ya kan, tapi bisa ditangkap gitu. Ya, masalah sholat, masalah najis batin, air mutlak nurani, ya sampai kita mati bisa menyolatkan, mandikan sendiri, nyolatkan sendiri. Jadi bapak kalau misalnya bapak duluan, ya kan, aku datang memandikan bapak, ya kan, maka bapak dari sekarang jangan melihat diriku yang ini, yang di dalam itu. Kan hakikatnya harus tadi kan, memandikan kan. Gitu, kalau mau mandi kapan sendiri gitu. Cuma kalau itu dicakap sama orang syariat, apa katanya? Kurasa memang pesong betul gaji gitu. Bukan pesong, pesong betul. Masa udah mati bisa nyolatkan diri? Mana logikanya itu kan? Nah, ya, juga bagi kita penting itu kenapa? Etikot kita kepada yang satu, ya kan? Kan karena kudrat iradat Allah makanya bisa dia memandikan mayat kan. Saya rasa cukup ya. Nggak usah panjang-panjang kali sambil minum-minum. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan untuk channel YouTube kita ini Pak Yofis, kita mohon maaf sengaja tadi kita buka dari pertanyaan. Ada yang saya tutupin di situ. Karena maksud saya yang saya tutup itu memang saya kalau udah datang batuknya tak berhenti, iya kan? Nah itu jadi ya mudah-mudahan kalau ada yang baik di channel YouTube ini, penggemar kita itu diambil yang baiknya, yang tak baiknya disingkirkan saja. Kalau nggak paham ya berusaha untuk memahami dengan cara bertanya. Ya itu saja.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un alim. Yuk kita tengok ke dalam ke diri kita aja. Ngapain nengok ke atas? Pulangkan ke diri. Iya kan? Karena Allah itu dekat kok. Nauzubillahi samii'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukabi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilin, ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amala bima bainana wa bainaka ala sunnah. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa rina siratal mustaqima ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi zat itu, kata zat itu yang ada hanya bagi Allah. Di luar zat itu namanya sifat. Jadi jarak kita Pak dengan Allah, coba abang tengok Bapak dengan bayangannya. Seumpama Bapak itulah Allah, bayangan itulah kita. Kan nggak berpisah bayang-bayang dengan yang punya bayang, mana terpisah. Dan mustahil terpisah. Inilah hubungan antara sifat dengan zat. Jadi udah, kalau berdoa kita sifat itu tengok yang berdoa, dia pasti tembakannya ke zat. Paham itu kira-kira penerapannya? Kita berdoa, iya kan? Kan yang diri kita ini kan udah jadi sifat. Sifat itu kan tak berpisah dengan zat. Berarti ketika kita berdoa ke dalam i'tiqad kita, doa itu ditujukan ke zat melalui sifat gitu loh. Ya, coba dipahami, nanti bisa didalami lagi balik itu.